Nay, ada cerita dari Mbok Yem. Mbok Yem ini punya anak yang dia itu cantik, tapi katanya kena guna-guna karena gagal nikah. Nama aslinya tuh sebenarnya Mbok Pariem, tapi sama orang-orang sekitar biasa dipanggil Mbok Yem. Sehari-hari, Mbok Yem ini kerja jadi buruh tandur. Itu juga kalau lagi musim. Kalau enggak, dia biasa nerima kerjaan apa aja dari tetangganya. Kadang ngurusin hewan ternak, nyari rumput, kadang juga nerima kalau dititipin anak. Mbok Yem sendiri tuh udah biasa ngerjain sendiri karena suaminya tuh meninggal 20 tahun lalu. Kayak biasanya, Mbok Yem jalan ke belakang rumah ngelewatin kebun yang udah ditumbuhi rumput-rumput. Ya kayak semak belukar, ilalang yang udah tinggi gitu. Di sini, Mbok Yem bawa sepiring nasi, lauk, sama air putih. Jalanlah Mbok Yem ke gubuk kayu sederhana. Di situ ada cewek lagi duduk, ngomong sendiri. Kadang cewek ini nangis, kadang ketawa. Oke. Jadi maksudnya dia gila? Nah, ini. Dia juga dipasung kaki kanan kirinya. Bahkan kakinya itu korengan. Badannya cewek ini juga udah kotor dan bau yang bisa kecium dari jarak jauh. Bener, cewek ini anaknya Mbok Yem dan dia gila. Dia bahkan buang air kecil aja tuh di tempat. Bisa kebayang gak sih? Jalanlah Mbok Yem ngedeket ke gubuk dan buka pintu yang dari seng. Mbok Yem bilang, "Akan dulu, Nduk, biar ibu suapin." Nama anaknya Mbok Yem ini Fitri. Ada obrolan Mbok Yem sama Fitri waktu Mbok Yem itu nganterin makan. "Mas Tejo belum pulang, Bu." "Udahlah, Nduk. Kamu gak akan sembuh kalau ingat laki-laki itu terus. Eling, dia bukan jodohmu." "Aku gak sakit, Mbok. Aku waras. Sebentar lagi hari pernikahanku, bukan? Dia janji akan melamarku." Sebenarnya Mbok Yem yang dengar itu hatinya sakit. Sambil ngelap anaknya, dia ngelus dada biar bisa terus-terusan sabar. Ya, biar gimana pun kondisi anaknya sekarang, Mbok Yem tetap sayang sama Fitri. Tapi sebenarnya ada penyesalan dalam hati Mbok Yem. Coba kalau misalkan dulu Fitri mau ngikutin nasihatnya, pasti dia nggak akan kayak sekarang. Selama 8 bulan Mbok Yem sabar nerima kenyataan kalau anaknya emang udah nggak waras. Tapi Mbok Yem masih berharap kalau Fitri masih bisa balik kayak semula. Jadi gadis cantik, sehat, dan normal. Cerita dulu soal Fitri, dia depresi karena pernikahannya gagal. Harusnya dia nikah sama Tejo Gumilar, anak juragan beras di kampungnya. Tapi pernikahannya nggak bisa dilanjutin. Kalau kata orang sekitar, Fitri gila karena diguna-guna sama calon mertua yang nggak merestui pernikahan keduanya. Dari keluarganya Tejo ini nggak mau anaknya dapat orang miskin. Sedangkan Fitri sendiri sebenarnya kembang desa. Kulitnya putih, banyak orang yang suka, dan dia juga cantik. Sebelum sama Tejo, Fitri ini sebenarnya udah deket sama Handoko, salah satu warga desa yang pekerjaannya tuh kuli angkut di pasar. Handoko baik, pekerja keras, dan dia juga udah punya rumah sendiri, walaupun masih kayu dan sederhana. Sebenarnya ada harapan sih dari Handoko. Dari kebaikan-kebaikan yang dia kasih, Handoko sendiri berharap hubungannya tuh bisa lanjut ke jenjang serius. Tapi ternyata tuh nggak cukup buat Fitri. Karena Handoko sendiri termasuk golongan orang miskin. Fitri pengen dapat suami yang mapan, apalagi waktu itu kan yang deketin emang banyak. Jadi bikin Fitri goyah dan gak bisa setia sama Handoko. Nah, awal pertemuan Tejo sama Fitri pun, Tejo tertarik karena emang Fitri ini cantik. Waktu itu Fitri sama Handoko putus. Terus diem-diem Tejo sama Fitri pacaran. Sampai ada sesuatu hal yang gak terduga. Fitri hamil. Panik dan marah, Fitri nunjuk Tejo buat tanggung jawab. Kalau enggak, Fitri ngancem bakalan lapor ke kepala desa. Karena Tejo keluarga yang paling kaya dan terpandang di desanya, dia nggak mau nama keluarganya tercemar. Akhirnya dia bikin rencana dan bilang ke Fitri, janji bakalan nikahin. Tejo bilang ke ibunya, tapi bukannya ngasih solusi, masalahnya malah lebih parah. Ibunya minta Fitri buat gugurin kandungannya. Tapi Fitri dijanjiin bakalan dinikahin. Sebenarnya dengan terpaksa Fitri ngikutin kemauan keluarganya. Karena Fitri ini kan cinta banget sama Tejo. Dia tuh kayak dikendaliin dan gak sadar. Apapun yang dibilang sama Tejo, dia lakuin. Sampai akhirnya, hari dimana tanggal pernikahan yang Tejo bilang. Nah, keluarganya tuh malah gak ngasih restu. Karena pernikahannya dianggap aib. Setelah kejadian itu, Fitri sering ngurung diri di kamar.
kondisinya makin hari tuh makin menurun. Dia suka marah, ngeluarin kata-kata kotor, merusak benda-benda yang ada di sekitarnya, dan yang parahnya lagi tuh nyoba buat mengakhiri hidupnya sendiri. Karena Mbok Yem sebagai ibu sedih ngelihat anaknya kayak gitu dan gak mau ada kejadian yang enggak, Mbok Yem minta bantuan warga buat masung Fitri di belakang rumah. Hampir 8 bulan dan setiap hari Mbok Yem nganterin makan, ngelakuin pengobatan biar Fitri itu sembuh, tapi gak pernah ada hasilnya. Kata orang pinter, dia itu diguna-guna atau pelet, tapi tingkat tinggi, yang disebut puter giling. Nay, ada cerita dari Pak Cipto. Nak, mau nyari rongsok dulu ya. Pak Cipto teriak ke anaknya. Rumah mereka itu agak jauh dari pemukiman warga yang lain. Mereka tinggal di samping pemakaman umum yang menurut warga terkenal angker. Karena suasana kampung waktu itu yang masih sepi, ibunya Tika diperkosa, yang akhirnya bikin ibunya stres dan milih buat mengakhiri hidupnya. Kelihatan mencekam. Samar-samar, kedengeran suara perempuan nangis, bukan Tika. Tante siapa? Kok nangis? Dia cari celah-celah dari rambut yang nutupin, sampai perempuan gaun merah ini tiba-tiba ngangkat mukanya yang dari tadi nunduk. Tika kaget. Ibu? Pak Cipto ini umurnya 41 tahun, punya anak perempuan. Pekerjaannya sehari-hari nyari rongsok sampai ke desa sebelah. Biasanya berangkat jam 8 dan pulang jam 5 sore. Nak, mau nyari rongsok dulu ya. Pak Cipto teriak ke anaknya. Karena jarak dia sama anak yang ngomong itu kan lumayan jauh. Pak Cipto ada di depan rumah, sedangkan anaknya itu lagi main di bawah pohon beringin samping makam yang udah tua gitu. Dimana warga desa aja nggak tahu itu makam siapa. Nama anaknya ini Tika. Tika ini jarang dapat perhatian dari ayahnya karena Pak Cipto itu kerjakan dari pagi sampai sore. Makanya Tika ini tuh jadi anak tertutup dan susah diajak komunikasi gitu. Apalagi sama orang yang baru dikenal. Beberapa kali Pak Cipto juga pernah nggak pulang ke rumah. Jadi tuh dia kadang ke rumah cuma buat nganterin makan. Habis itu dia pergi gitu ninggalin rumah. Tika sebagai anak sebenarnya tuh nyoba ngertiin ayahnya. Dia aja tuh nggak pernah protes. Tapi dia kangen banget punya keluarga utuh kayak orang lain. Umurnya 16 tahun. Pemurung, introvert. Gadis cantik, tapi sayangnya nggak keurus. Tika juga nggak punya temen, kecuali boneka yang biasa dia ajak main. Satu-satunya hadiah yang bapaknya kasih pas umurnya itu 10 tahun. Rumah mereka itu agak jauh dari pemukiman warga yang lain. Mereka tinggal di samping pemakaman umum yang menurut warga terkenal angker. Merekalah yang satu-satunya tinggal di situ. Gak ada rumah yang lain. Kalau malam hari, suasana rumahnya sepi mencekam. Bisa bayangin kan? Di situ gak ada rumah siapa-siapa. Bener-bener cuman berdiri satu rumah. Dan yang tinggal itu cuman Tika sama ayahnya. Tapi biarpun begitu, Tika gak pernah takut. Padahal dia sering banget ditinggal di rumah sendirian. Ngomongin soal keluarganya, kayak yang tadi aku bilang, mereka tinggal berdua, Tika sama ayahnya. Ibunya mengakhiri hidupnya waktu Tika itu umurnya 6 tahun. Jadi ceritanya, ibunya Tika kan jualan jamu keliling kampung. Jualannya itu nggak cuma di desanya, tapi ya bisa sampai ke kampung sebelah. Pas ibunya ini udah mau pulang jualan, di situ ada banyak preman. Karena suasana kampung waktu itu yang masih sepi, ibunya Tika diperkosa, yang akhirnya bikin ibunya stres dan milih buat mengakhiri hidupnya. Hari itu Pak Cipto pulang lebih malam karena hujan deras dan harus neduh. Tepatnya malam Jumat, hujan petir itu bikin suasana rumah sepi dan pemakaman yang biasanya aja udah gelap, serem, hari itu lebih kelihatan mencekam. Samar-samar, kedengeran suara perempuan nangis, bukan Tika. Gak tahu ya itu suara siapa. Padahal dia kayak biasanya
Di rumah itu cuma ada Tika, karena kan ayahnya belum pulang. Tika yang penasaran nyoba nyari suara itu. Sambil jalan pelan, Tika dengerin suara itu. Dari arah mana sih? Kenapa nggak berhenti? Dia terus jalan, sampailah dia ke ruang belakang, di mana ruangan itu dapur. Di situ kecium bau kembang 7 rupa, habis itu nyusul bau kemenyan. Akhirnya, sosok perempuan pakai gaun merah, rambutnya nutupin semua mukanya, berdiri depan Tika. Tika nyoba buat gak panik. Dia tahu kok itu bukan kejadian yang biasa dan dia gak pernah alami sebelumnya. Tapi di sini Tika malah ngedeketin sosok itu. Dan dia pengen tahu apa yang sebenarnya di depannya dia ini. Tante siapa? Kok nangis? Tika nanya kayak gitu. Dia tuh nyoba ngeyakinin dirinya mungkin emang sosok ini tuh manusia. Dan pas ditanya, sosok ini masih diem. Dia gak takut ya? Enggak, dia malah pengen ngeliat wajah sosok ini. Dia cari celah-celah dari rambut yang nutupin. Sampai perempuan gaun merah ini tiba-tiba ngangkat mukanya yang dari tadi nunduk. Tika kaget. Ibu? Kata Tika yang tiba-tiba kaget ngeliat muka sosok wanita ini. Perasaan Tika waktu itu gak karuan. Dia juga udah diem matung, gak bisa ngomong apa-apa. Habis kejadian itu, sosok itu langsung hilang. Tika yang masih kebingungan masih diem kan. Gak percaya sama kejadian barusan itu sebenarnya apa. Setelah sadar sosok ini udah gak ada, Tika histeris. Tapi gak tahu karena takut atau dia emang lagi kangen sama ibunya yang udah lama tuh gak ketemu. Waktu itu sekitar jam 6 sore, hujan kan udah mulai reda. Pak Cipto bisa pulang. Dia juga udah ngerasain kayak ada hal yang gak enak. Jadi dia juga mulai ngerasa khawatir kan, karena Tika di rumah sendirian. Takut anaknya kenapa-napa. Karena masih rada-rada gerimis gitu, tapi Pak Cipto tetap maksain. Akhirnya dia kebasahan. Dia buru-buru pulang, dan sampainya di rumah, Pak Cipto itu langsung ke kamarnya Tika. Bener aja Tika tuh gak ada. Karena dari awal perasaannya udah gak enak, dia langsung nyari ke ruangan sekitar sambil dipanggil. Tika? Nak? Tika? Tapi gak ada jawaban. Karena di dalam rumah gak ketemu, Pak Cipto nyari keluar. Dicari di tempat di mana Tika biasa main. Di bawah pohon, tapi tetap gak ada. Dia udah panik, kebingungan, dia jalan ke sana ke sini, sampai akhirnya gak nemu juga. Balik lagi lah dia ke dalam rumah. Sampai akhirnya Tika ditemuin di ruangan belakang. Nah pas ditemuin ini, Tika antara sadar atau enggak, dia udah kayak orang linglung. Tatapannya juga kosong. Nak, kamu kenapa? Coba cerita sama ayah. Mungkin karena ada rasa trauma kejadian sama istrinya, makanya Pak Cipto gak mau itu terjadi juga sama anaknya. Pak Cipto yang khawatir Tika gak kayak biasanya, dipapalah jalan ke kamar. Wajahnya Tika ini masih gak ada ekspresi, pucet gitu. Suasana malam itu jadi hening. Tika udah di dalam kamar, tapi Tika masih gak mau nyeritain kejadian sebenarnya sama ayahnya. Dan malam itu Pak Cipto nemenin Tika tidur. Pak Cipto sampai bela-belain pakai alas adanya buat nemenin anaknya. Sampai tengah malam Tika masih juga belum tidur. Pikirannya tuh masih ngebayangin kejadian sore itu. Siapa sosok ini? Dan kenapa dia ada di rumahnya? Terus kenapa tiba-tiba sosok ini tuh ngilang? Sampai gak sadar, perempuan gaun merah itu nampakin diri lagi. Tapi kali ini ada di sampingnya. Tika yang masih shock sama kejadian sore, begitu sosok ini datang, ya dia masih kebingungan. Tapi dia berani buat ngeliat sosok wanita gaun merah ini. Nah, jangan takut. Ini ibu. Suaranya lirih. Waktu itu Tika gak bisa ngomong apa-apa. Bahkan lidahnya pun digerakin juga gak bisa. Kayak kehipnotis. Padahal kalau dilihat-lihat,
Sosok perempuan ini wajahnya tuh mengerikan. Tapi batin Tika berlawanan sama apa yang dia rasain. Dalam hati, aku gak boleh takut. Dia itu ibu. Dia ngomong gitu. Sosok ini ngebuka mulutnya. Bahkan dia ketawa. Mulutnya lebar dan dagunya tuh tergantung kayak mau lepas. Bunda mengerti apa yang kamu pikirkan, nak. Sosok ini nyoba bikin Tika percaya, seakan kayak dia tahu apa yang lagi Tika pikirin. Tika masih ngeliatin kuntilanak merah itu, tapi keringatnya tuh udah banjir di semua badannya. Dia liatin muka sosok ini sambil dia tuh mikir ngebandingin, apa benar ini ibunya? Dia masih inget banget wajah ibunya tuh kayak gimana. Makin dilihat, Tika yakin gak ada kemiripan sama sekali sama ibunya. Tapi Tika inget sama kejadian sore tadi, pertama kali ketemu sosok ini, itu emang wajahnya tuh mirip. Apa mungkin ini wajah baru ibu setelah meninggal? Sampai akhirnya Tika percaya sama kuntilanak merah ini. Dia percaya, terus iya, dia percaya. Sampai dia berusaha ngeyakinin dirinya kalau setiap orang yang meninggal wajahnya tuh bakalan berubah. Sekarang Tika tidur ya. Ibu nyanyiin lagu kesukaan kamu. Tika gak jawab, dia masih bingung sama perasaannya. Dia ngikutin aja alurnya. Karena dia juga kangen kan sama ibunya. Ada rasa dia takut, tapi ada juga kayak rasa ibunya ini gak mau pergi. Akhirnya Tika nyoba buat merem, tapi dia itu sambil ngomong sendiri dalam hati. Kalau dia gak boleh takut sama sosok yang sebenarnya tuh wajahnya tuh bener-bener serem. Dia masih nyoba ngeyakinin dirinya sendiri kalau sosok ini emang ibunya yang pengen banget dia temuin setelah bertahun-tahun. Tika Gak kerasa suara azan subuh. Pak Cipto kebangun karena dia udah ketiduran dari sore. Tapi dia gak langsung pergi dari kamar Tika. Dia duduk ngeliatin wajah anaknya. Tika kelihatan beda sama kemarin waktu ditemuin. Dari wajahnya, Tika kelihatan kayak orang yang lagi bahagia banget. Bahkan lagi tidur aja dia kadang senyum. Bikin Pak Cipto kepikiran sama banyak hal dan sebenarnya tuh pengen ditanyain. Udah kan, akhirnya Pak Cipto berangkat. Sampai akhirnya Tika kebangun, Pak Cipto udah gak ada di kamar. Kayak biasanya, Pak Cipto pergi ke bos rongsok buat ngejual hasil mulung yang udah dia kumpulin kurang lebih seminggu. Tika duduk di pinggir kasur gitu, masih bengong. Dengan rasa malas, dia tuh jalan ke dapur. Dia berharap ada makanan soalnya dia lapar. Selesai orang-orang sholat Jumat, Tika keluar rumah. Jalan ke tempat yang paling dia suka. Makam tua di bawah pohon beringin dan gak ada pemiliknya. Itu tempat favoritnya dia? Iya. Makam sama pohon beringin itu udah jadi temennya dia. Dia main sama boneka yang dikasih sama ayahnya. Sama kayak anak cewek lainnya, kalau main boneka, Tika suka banget ngajak ngobrol bonekanya. Tika suka nanya, tapi nanti Tika juga yang ngasih jawaban. Dan boneka ini dikasih nama Cika. Cika, kamu kangen ibu kamu nggak? Aku cuma punya kamu. Tika yang denger itu ketawa puas banget. Tika main sama bonekanya ini tuh udah cukup bikin dia diperhatiin. Karena di hari itu dia ngerasa lagi happy banget. Dia tuh nyiumin bonekanya, dia peluk. Dia ngasih perhatian yang kayak beneran sayang banget. Seakan-akan boneka ini tuh hidup kayak temennya gitu. Tika ngomong sendiri kan. Dia janji gak bakalan ninggalin, gak mau pisah. Bahkan dia tuh ngomong bakalan terus bareng sama bonekanya. Tika gak mau ada kejadian sama kayak waktu dia kehilangan ibunya. Gak tahu, mungkin ini salah satu tujuan Pak Cipto beliin Tika boneka juga. Biar dia punya teman main. Di umur Tika yang udah 16,
baru sekali dia dapat hadiah ulang tahun. Hadiah yang sebenarnya malah bikin mentalnya Tika ini hancur. Karena Tika jadi gak punya temen, gak mau bersosialisasi, suka ngomong sendiri. Pokoknya tingkahnya ini tuh aneh gitu. Udah sore sekitar jam 4, Tika belum juga pergi dari makam tua itu. Kepercayaan warga sekitar, tempat itu paling angker di desanya. Warga aja tuh gak ada yang berani loh ke tempat itu, kalau gak ada keperluan mendesak. Makam itu udah ada sebelum kampung itu berdiri, dan katanya tuh udah ratusan tahun. Tika berani banget di situ. Gak tahu kenapa dia tuh gak pernah takut malah. Terus dia ngobrol lagi kan sama bonekanya. Jika seandainya ibu masih ada, aku tidak mungkin kelaparan kan? Pasti aku bakalan disayang banget setiap hari. Tika ngeliatin boneka itu. Dan pas dia lagi merhatiin, bonekanya tuh kayak gerak gitu matanya. Masih dengan polosnya dia nanya, Jika, kamu gak kenapa-napa kan? Dunia ini jahat. Tiba-tiba bonekanya bisa ngomong. Padahal Tika lagi males meranin jadi Cika. Kayak yang tadi aku bilang, biasanya kan kalau Tika lagi ngobrol sama bonekanya kan Tika juga yang jawab. Tapi ini Tika lagi diem aja. Bonekanya yang rambutnya panjang udah lusuh, itu bisa ngomong sendiri. Abis itu, kayak ada angin kenceng gitu, tapi Tika tuh masih bisa tenang, gak takut. Terus boneka ini tuh ngomong lagi, ayah kamu jahat, di luar sana dia udah ngianatin ibu kamu Tika. Suatu saat nanti, ayahmu juga akan meninggalkanmu demi perempuan itu. Tika yang dengar itu bukannya takut, dia malah emosi. Dan dia pikir-pikir, bener apa yang dibilang sama bonekanya ini. Dia ngerasa dibuang sama ayahnya. Dia gak diperhatiin, gak pernah nemenin main, bahkan ngobrol atau ketemu pun tuh jarang. Tika yang pikirannya tuh udah gak fokus, dia mulai stres sama sebenarnya siapa yang ada di boneka ini. Pak Cipto emang udah nikah lagi sama janda desa. Pernikahannya sekitar sebulan yang lalu. Tapi nikahnya itu siri dan gak ada acara apa-apa. Tika gak dikasih tahu sama ayahnya. Karena kata Pak Cipto kalaupun dikasih tahu, Tika gak akan ngerespon. Karena Tika ini tuh susah diajak komunikasi. Gak disangka, justru ini tuh awal Tika punya dendam sama ayahnya. Bahkan dendamnya tuh bisa dibilang kuat banget. Karena dia ngerasa makin hari tuh emang ayahnya tuh udah gak sayang sama dia. Sekitar jam 5 sore Pak Cipto pulang, bawa makanan buat Tika. Tapi Tika belum juga pulang ke rumah sore itu. Ya Pak Cipto sih cuma ngira Tika masih sibuk main sama bonekanya. Abis naruh makanan di dapur, Pak Cipto keluar ninggalin rumah. Soalnya malam ini, Pak Cipto mau tidur di rumah istri barunya. Gak lama Tika pulang, dia juga udah lapar kan. Sampainya di rumah dia langsung ke dapur. Ngeliat ada makanan, bonekanya tuh langsung dilempar. Kayak gini kadang tingkahnya Tika tuh emang suka, ya sesukanya dia lah. Tapi dia gak kayak anak-anak normal lainnya. Tika makan sambil buka pintu belakang. Nah di belakang rumahnya itu kan pemakaman. Dia duduk di situ. Dia tuh makan tuh gak pelan-pelan gitu loh, karena udah lapar banget. Sambil makan, tapi itu tatapannya kosong ke pemakaman itu. Di sini Tika nggak tahu kalau perempuan gaun merah lagi ngeliatin dari atas pohon. Tika masih duduk tenang sambil nahan sedih yang lagi dia alami. Bahkan suasana belakang rumah makam itu nggak bikin Tika ngerasa takut. Udah selesai makan, kalau sosok itu lagi merhatiin Tika. Dari pintu belakang akhirnya dia berdiri, nyari sosok yang tadi di atas pohon, sekarang hilang. Hari itu mulai gelap, Tika duduk di sofa. Sofa ini pun juga dikasih sama warga sekitar. Sebenarnya udah rusak, tapi masih bisa dipakai. Dia udah tahu kalau ayahnya tuh gak bakalan pulang hari ini. Banyak hal yang dia pikirin. Boneka yang biasa diajak ngobrol bahkan dia diemin. Lagi ngelamun gitu dia ngomong, "Ibu, aku kangen. Seandainya ibu di sini,
pasti aku gak akan kesepian. Sekitar jam 10 malam Tika tiduran di kamarnya. Pikirannya tuh lagi mengenang masa kecilnya sama ibunya waktu masih hidup. Tika ngerasa masa kecilnya bahagia. Tapi seketika kenangan itu hilang, berubah saat ibunya ngambil keputusan buat pergi lebih dulu. Bikin mentalnya shock waktu itu. Sebenarnya Tika belum terlalu ngerti apa yang dilakuin ibunya. Tapi karena Tika udah dewasa, dia udah mulai paham. Kalau apa yang dilakuin ibunya, jalan buat keluar dari masalah. Nay, ada cerita dari Yanti. Seminggu yang lalu, neneknya Yanti meninggal. Ada bau yang kecium, dan baunya itu kata Yanti sama keluarganya itu bau neneknya. Akhirnya Yanti kan pindah tempat duduk, tapi baunya itu masih ada. Sampai ada yang bilang, neneknya masih ada di sini, duduk sama kita di dalam. Pagi itu ada kabar kalau neneknya Yanti itu sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Karena waktu itu tetangga Yanti lagi ada acara, Yanti gak bisa ikut lah. Sorenya, adiknya Yanti ini ngabarin kalau neneknya tuh harus dipindah ke rumah sakit yang lebih gede dan lebih lengkap. Nah, rumah sakitnya ini gak jauh dari rumahnya. Malamnya, Yanti sama tantenya itu baru bisa nengokin neneknya. Kalau di rumah sakit kan yang boleh jaga cuma satu orang ya. Akhirnya, Yanti sama keluarga yang lain itu pulang. Adiknya yang nungguin. Besoknya, di jam-jam sore gitu, Pak D-nya Yanti ini nelpon. Ini mereka gantian ya jaganya. Sore itu Pak D-nya yang jaga. Terus Pak D-nya ini tuh ngomong sambil nangis-nangis. Simbuk Lin, Ki Reneo. Yang artinya itu, Nenek Lin, cepet kesini. Mereka ngasih tahu keluarga yang lain dulu. Baru ngumpul, terus berangkat ke rumah sakit. Di situ keluarganya Yanti tuh nangis semua. Karena yang boleh masuk itu cuma satu orang. Ganti-gantian yang masuk buat ngeliat kondisinya. Dan Yanti ini dulu pernah tinggal bareng sama neneknya lumayan lama, kurang lebih 1 tahun. Ada hal yang aneh. Sebelumnya nafasnya neneknya Yanti ini kedengeran kayak orang ngorok. Dan neneknya ini udah gak bisa diajak ngobrol. Matanya juga udah ketutup. Padahal sebelumnya tuh masih bisa ngomong walaupun ya emang udah susah. Setelah ditungguin mereka, nafasnya nenek Yanti tuh udah mulai membaik. Akhirnya mereka ganti-gantian kan buat ngajak ngobrol neneknya. Yanti di sini ngomong, maaf kalau ada kesalahan dan makasih udah ngerawat Yanti. Jadi nafas neneknya Yanti ini berhenti, balik lagi, berhenti dan ada lagi gitu. Oh, jadi nggak langsung meninggal ya. Sampai detik-detik terakhir neneknya meninggal itu, ada isyarat gerakan tangan 2 kali. Akhirnya kan dicek sama dokter. Dan emang ini yang terakhir. Neneknya Yanti emang udah meninggal. Cerita soal neneknya Yanti, orang zaman dulu kan banyak ya yang belum mengenal agama. Nah, neneknya Yanti ini termasuk salah satunya. Ibunya Yanti aja tuh belajar agama bisa dibilang pas udah punya anak 2. Jadi neneknya Yanti tuh gak pernah ibadah. Malam itu selesai pemakaman, yang lain kan pada bersih-bersih badan kan. Sambil nunggu saudara-saudara yang lain, mereka ngobrol-ngobrol. Jalan pulang, di dalam mobil itu ada tante sama 3 anaknya. Yanti ngingetin mereka, nanti sebelum tidur, cuci-cuci dulu ya, ganti baju. Karena kata orang tua zaman dulu, kalau selesai melayat tuh harus cuci muka, tangan, kaki, dan ganti baju. Kalian gitu nggak? Sampailah mereka dan langsung masuk ke rumah. Gak lupa Yanti sama anaknya ini bersih-bersih, tapi gak mandi karena udah jam 11 malam. Malam itu, Yanti gak bisa tidur. Dia denger ada suara dari rumah tantenya. Kayak gini sih. Yanti yang udah capek banget kan gak terlalu peduli ya. Besok paginya, pas mau antar anaknya ke sekolah, di depan gerbang itu ada bungkusan plastik. Padahal tadi pagi tuh Yanti abis beres-beres. Balik lagi ke
pemakaman, biasanya kan ada pengajian 7 hari ya. Malam itu Yanti nginep di rumah Pak D-nya. Ada banyak keluarganya yang lain juga yang ngumpul di situ. Tiba-tiba ada bau yang kecium, dan baunya itu kata Yanti sama keluarganya itu bau neneknya. Akhirnya Yanti kan pindah tempat duduk, tapi baunya itu masih ada. Sampai ada yang bilang, neneknya masih ada di sini, duduk sama kita di dalam. Keanehan itu mulai terjadi, gak cuman sampai di sini doang. Pas anaknya Yanti ini nginep sendirian di rumah Pak D-nya, 2 hari di sana dia tuh masih baik-baik aja. Dia juga bawa bantal guling kesayangannya biar bisa tidur. Setelah pulang dari sana, anaknya ini tuh ngeluh sakit, pusing, dan badannya emang demam. Malamnya, anaknya Yanti tuh sering ngiko nyebut-nyebut nama neneknya. Karena Yanti ngerasa khawatir, besoknya Yanti cerita ke ibunya. Ibunya bilang kalau anaknya ini kena sawan. Terus ibunya Yanti tuh nyuruh ke toko kembang buat beli kembang sawan orang meninggal. Besoknya, Yanti dikasih kembang leson sama penjualnya. Sampainya di rumah, kembang itu dicampur sama air terus buat mandi. Katanya sih buat tolak bala. Sebenarnya Yanti sendiri nggak tahu kenapa anaknya bisa kena sawan sampai sekarang.